Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai benua Eropa. Nah, bisa kalian perhatikan di situ gambar dari peta negara Eropa. Ada Rusia, Perancis, itu Turki. Oke. Oke, untuk selanjutnya, letak luas dan batas-batas benua Eropa. Nah, benua Eropa terletak di sebelah barat benua Asia yang dibatasi oleh pegunungan Ural. Nah, itu ya. Kemudian untuk letak astronomisnya, benua Eropa terletak di antara 10 derajat bujur barat sampai 59 bujur timur dan 71 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara, sehingga seluruh wilayah benua Eropa itu berada di bumi bagian utara. Yang kedua, luas wilayah. Nah, luas wilayahnya itu mencapai 10.355.000 km persegi atau kurang lebih 6,5% luas wilayah daratan dunia. Selanjutnya, untuk batas-batas benua Eropa, itu sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Asia, berbatasan dengan benua Asia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Hitam dan Turki, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Itu adalah letak benua Eropa. Yang selanjutnya, bagaimana iklim di benua Eropa? Nah, iklim di benua Eropa itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan iklim matahari dan iklim fisis. Nah, berdasarkan iklim matahari, benua Eropa itu terdapat iklim sedang, sehingga di Eropa itu mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sedangkan berdasarkan iklim fisis, benua Eropa itu terdapat 6 iklim, yaitu iklim Laut Tengah, iklim kutub, iklim pegunungan, iklim darat, dan iklim laut, serta iklim peralihan. Kemudian flora, fauna, dan bentang alam benua Eropa. Nah, Eropa itu memiliki 1/4 dari seluruh hutan di dunia, berarti luas sekali nggih. Misalnya wilayah itu luasnya 100 km, maka hutan di Eropa itu adalah 25 kilometernya, itu punya Eropa. Yaitu ada hutan Scrubs di Skandinavia, hutan Pine yang luas di Rusia, hutan hujan chestnut, dan hutan oak di Mediterania. Nah, untuk faunanya itu seperti banteng, ibex, bison, dan kijang berbulu halus. Nah, bentang alamnya itu secara umum, bentang alam benua Eropa itu dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu pegunungan Alpen, dataran tinggi di Eropa Tengah, dataran rendah di Eropa Tengah, dan dataran tinggi di Eropa Barat. Itu bentang alamnya. Nah, untuk kegiatan ekonomi penduduk benua Eropa itu ada 6 sektor. Yang pertama, pertanian, di mana pertanian di Eropa itu mendapat peringkat kedua setelah Amerika Serikat. Nah, berarti pertanian di sana itu bagus sekali nggih, dikelola secara efektif dan efisien. Yang kedua itu sektor perikanan. Sektor perikanan di Eropa itu sangat memegang peranan yang penting dalam perekonomian. Nah, Eropa itu merupakan industri terbesar penangkapan ikan paus. Yang ketiga, kehutanan. Nah, tadi wilayah Eropa itu mendominasi atau memiliki hutan yang sangat luas, yaitu 25% dari seluruh hutan
yang ada di dunia, maka wilayah hutan itu adalah sangat produktif. Yang keempat, pertambangan. Nah, hasil tambang yang dihasilkan di benua Eropa itu ada batu bara, biji besi, biji baja, dan bauksit. Untuk industrinya Eropa itu sangat maju nggih anak-anak. Nah, tuh. Yang selanjutnya perdagangan. Jelas nggih, semua negara itu melakukan perdagangan baik secara antar negara satu dengan negara yang lain ataupun di kancah internasional. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai benua Australia. Nah, ini berbeda ya dengan Eropa. Kalau tadi Eropa itu banyak sekali negaranya, kalau ini Australia itu adalah wilayahnya tergolong sempit. Nah, karena hanya satu pulau dan itu pun menjadi satu benua. Tuh, okay. Nah, untuk Australia, kalau kita mendengar kata Australia itu kita langsung ke negara kanguru. Nah, tepat sekali, okay. Itu adalah memang di Australia itu untuk faunanya itu adalah kanguru atau hewan bergantung. Nah, namun sebelum sampai situ kita bahas satu persatu dulu mengenai letak dan luas wilayah Australia. Nah, di Australia itu letaknya, kalau tadi Eropa itu berada di bumi bagian utara, sedangkan Australia itu berada di belahan bumi bagian selatan. Nah, di mana Australia itu memiliki iklim tropis, subtropis, dan sedang. Benua Australia itu juga merupakan benua yang terkecil di antara benua-benua yang ada. Itu. Nah, berdasarkan tadi letak astronomisnya, tadi sudah nggih, untuk Australia itu berada di bumi bagian selatan. Australia itu dibagi menjadi 8 negara. Nah, bisa kalian baca di LKS yang sudah kalian ambil kemarin. Untuk yang selanjutnya, untuk kependudukan atau masyarakat benua Australia itu penduduk aslinya itu adalah suku aborigin atau yang disebut dengan Negro Australia. Nah, Negro Australia berarti negro hitam nggih. Nah, namun pada saat sekarang ini untuk penduduk asli Australia itu sudah jarang dan sudah didominasi oleh pendatang yang berkulit putih. Yang selanjutnya untuk bentang alam benua Australia. Nah, di benua Australia itu terdapat rangkaian pegunungan dengan sebutan pegunungan pemisah besar atau The Great Dividing Range. Nah, dan juga terdapat gugusan terumbu karang terluas yang disebut dengan The Great Barrier Reef di perairan sebelah timur. Yang selanjutnya fauna. Nah, di awal itu Putri sudah sampaikan kalau kita berbicara mengenai Australia, kanguru. Nah, iya, kanguru atau di sana mayoritas hewan berkantung. Oke, selanjutnya kita akan membahas negara di dunia. Yang pertama itu adalah Jepang.
Secara astronomis, Jepang itu terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 46 derajat bujur timur. Nah, itu letak astronomisnya. Secara geografis, Jepang terletak di wilayah Asia Timur yang terpisah dari daratan Asia. Berarti Jepang itu tidak menyatu dengan Asia, tapi memisahkan diri atau terpisah. Sedangkan batas-batas negara Jepang itu yang sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sakhalin dan Laut Okhotsk, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur laut berbatasan dengan Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Iklim yang ada di Jepang itu adalah iklim sedang, di mana di Jepang itu mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Untuk penduduknya itu disebut dengan Ainu. Di mana suku Ainu itu secara fisik lebih mirip dengan orang Eropa dibandingkan dengan Asia. Namun bangsa Ainu itu sudah jarang sekarang, Untuk bentang alamnya itu adalah Jepang itu termasuk dalam rangkaian pegunungan muda Sirkum Pasifik. Nah, di mana itu yang mengakibatkan Jepang itu berpotensi atau sering mengalami gempa, baik itu gempa tektonik ataupun gempa vulkanik, di mana di Jepang itu memiliki puncak gunung tertinggi yaitu Gunung Fujiyama. Nah, untuk tradisi atau budaya Jepang yang masih ada sampai saat sekarang itu antara lain minum teh yang disebut dengan chonaya, seni merangkai bunga yang disebut ikebana, olahraga tradisional yang disebut dengan sumo, dan juga seni mengerdilkan tanaman yang disebut dengan bonsai. Nah, berarti kalau kalian memiliki hobi membonsai tanaman, nah itu kalian sudah membudidayakan atau melestarikan tradisi atau budaya Jepang, bonsai. Untuk pertemuan kali ini Putri cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Putri. Dan Putri akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.